Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali di renungan pagi bersama saya. Dan di sini saya berikan tema yaitu berkat Tuhan baru tiap pagi. Saya ulang, berkat Tuhan baru tiap pagi. Di dalam Ratapan 3, 22-23, begini bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita hidup pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangun siang, saya berani pastikan kita akan kelaparan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat kita bangun pagi, maka Tuhan menyediakan berkat di sana. Yaitu apa Saudara? Mana yang daripada sorga. Bapak Ibu Saudara, mana yang daripada sorga. Kalau kita bangunnya siang Bapak Ibu Saudara, saya berani pastikan bahwa mana itu akan mencair. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun pagi-pagi benar untuk bisa menikmati mana yang daripada Tuhan, mana yang daripada surgawi itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa meminta kepada teman kita, saudara kita, atau orang lain atau siapapun lah ya. Kita tidak bisa meminta. Kenapa Saudara? Karena yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 16. Jadi kita tidak bisa mengambil sebanyak-banyaknya, pasti akan busuk Saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus bangun pagi dan kita ambil sendiri berkatnya itu. Kita nikmatin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di sini melalui firman ini saya menemukan dua hal Bapak Ibu yang patut kita pelajari. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus rajin bangun pagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan menerima makanan untuk rohani kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah doa harus pagi-pagi? Ya tidak harus memang. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika ini Saudara, tetapi pada pagi hari kita menunjukkan prioritas kita untuk Tuhan. Bahwa kita ini butuh Tuhan gitu kira-kira. Nah, prioritas kita untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengambil mana itu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Dan dalam kehidupan sehari itu kita boleh dikuatkan oleh firman tersebut. Kita boleh dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan hidup dalam seharian itu. Itulah gunanya Bapak Ibu Saudara, kita harus prioritaskan Tuhan pada pagi-pagi. Menerima berkat, menerima mana yang daripada Tuhan itu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, persekutuan dengan Tuhan untuk mendapat makanan rohani tidak bisa diwakilkan pada siapapun Bapak Ibu Saudara. Ini berkat Tuhan tidak bisa diwakilkan. Kita sendiri harus datang kepada Tuhan. Kita sendiri harus menikmati berkat daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, dan kita tidak bisa mewakilkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada teman kita, saudara kita. Bahkan kita tidak bisa mewakilkan kepada gembala kita. Kita harus ambil sendiri berkat itu. Kita harus nikmatin berkat itu. Kita harus prioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Berkat Tuhan itu benar-benar tercurah di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merasakan, oh kita punya pengalaman yang luar biasa. Karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapa
menerima berkat setiap hari kalau Anda tidak datang. Nah ini, kalau Anda tidak datang kepada Tuhan, maka tidak ada berkat rohani yang kita nikmati. Dalam artian begini Bapak Ibu, kalau kita bangun siang nih untuk menikmati mana, kita udah nggak bisa saudara, karena mana itu akan mencair. Oleh sebab itu kita harus datang pagi-pagi. Kita prioritaskan Tuhan. Kita harus benar-benar menikmati mana itu daripada Tuhan, dan harus pagi-pagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biar hari ini kita kembali memperbarui semangat kita untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Mungkin kita perlu menata ulang prioritas penggunaan waktu kita. Hal yang utama setiap hari kita adalah harus bertemu dengan Tuhan, sebab dari Tuhan kita menerima kekuatan, hikmat dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga tidak boleh merasa aman apabila orang terdekat kita rajin berdoa. Kita secara pribadi harus mengalami Tuhan, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini tandanya bahwa kita anak Tuhan. Jadi jangan bangga, jangan senang kalau istri kita rajin berdoa, teman kita rajin berdoa, gembala kita rajin berdoa. Jangan saudara, jangan. Tetapi kita sendiri harus benar-benar menikmati berkat daripada Tuhan itu. Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Supaya apa? Kita punya pengalaman sama Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, merasakan begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini biarlah dua hal ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita perbaiki hari demi hari persekutuan kita dengan Tuhan, supaya lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas semua berkat anugerah damai sejahtera sukacitamu yang luar biasa ini Tuhan. Kami belum mendoakan suatu berkat yang luar biasa. Biarkanlah kami senantiasa prioritaskan Engkau di setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan, kami bisa menikmati, bisa mengalami Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, sehingga kehidupan kami senantiasa dikuatkan, senantiasa dimampukan, diberikan hikmat untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mendahulukan Tuhan di pagi hari adalah tanda bahwa kita membutuhkan Dia lebih dari segalanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.